Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Mekah dihebohkan dengan sebuah berita kehilangan. Sebuah kasus pencurian telah terjadi. Sebenarnya kasus pencurian ini akan sangat sederhana penyelesaiannya jika yang melakukan pencurian tersebut adalah masyarakat dari kalangan bawah. Namun yang membuat masalah ini menjadi pelik karena melakukan pencurian tersebut adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang berasal dari Bani Makhzum. Di tengah kebingungan tersebut, salah seorang di antara mereka kemudian mengajukan sebuah usul. Usulan tersebut adalah meminta kesediaan Usamah bin Zaid, anak dari anak angkat Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah, untuk meminta keringanan hukuman pada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Usamah sebagaimana beliau juga menyayangi ayahnya. Mereka berharap jika Usamah yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, beliau akan mendengarkannya dan memberikan keringanan hukuman. Bahkan mungkin beliau mau membebaskan wanita tersebut dari hukumannya. Mula-mula Usamah merasa berat mengerjakan permintaan tersebut. Namun Usamah tak punya pilihan lain. Ia pun akhirnya menyanggupi permintaan tersebut. Usamah segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Usamah, apakah engkau hendak membela seseorang agar terbebas dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT?" Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW menolak permintaan Usamah bin Zaid. Setelah menolak permintaan Usamah, Nabi Muhammad SAW kemudian beranjak dan berbicara di hadapan banyak orang. "Wahai kalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada salah seorang dari kaum bangsawan yang mencuri. Mereka akan membiarkannya. Sebaliknya, jika seorang yang mencuri dari kaum lemah, mereka menetapkan hukuman kepadanya. Demi zat yang Muhammad berada dalam genggamannya, jika seandainya Fatimah bin Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." Ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut menghentak dan menyadarkan banyak orang betapa dalam Islam semua mempunyai kedudukan yang sama, tak peduli dari kaum bangsawan maupun kaum rendahan. Jika ada yang melakukan suatu kesalahan, ia harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada tanpa pandang bulu. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar wanita bangsawan yang telah mencuri tersebut tetap dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman bagi seorang pencuri adalah dengan dipotong tangannya. Tangan wanita tersebut pun kemudian dipotong. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang tahu kebenaran tetapi ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." Hadis riwayat Imam 4. Pekerjaan sebagai hakim adalah pekerjaan yang mulia. Namun demikian, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Seorang hakim adalah pemutus sebuah perkara yang memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak.
Oleh karena itu, pekerjaan hakim sering diibaratkan dengan menaruh satu kaki di surga dan satu kaki lainnya di neraka. Jika seorang hakim dapat berlaku adil dan mengambil keputusan yang tepat, ia akan berada di surga. Demikian pula sebaliknya.